Halo guys. Jadi di webinar kali ini tuh gue mau ngebahas soal pertanyaan kalian sih. Pertanyaan kebanyakan dari kalian soal kayak lu harus gak sih jadi full time trader gitu. Apakah cuma full time trader doang bisa sukses? Kurang lebih gue mau jelasin kayak upside-nya jadi full time trader tuh apa sih, enaknya apa, nggak enaknya tuh apa sih, resikonya apa. Terus kesiapan apa aja yang harus lu punya sebelum jadi full time trader gitu. Apalagi kalau sebelumnya lu pekerja 9 to 5. Atau mungkin pebisnis atau mungkin orang yang punya income pasti gitu karena kan di trading kan kita nggak punya income pasti. Kurang lebih itu yang akan dibahas di webinar kali ini. Oke, nih, jadi kita mulai ke pertanyaan yang paling gua sering dapat coba selama selama forex ini lah hampir setahun. Pertanyaan yang paling gua dapat itu kayak, atau bukan pertanyaan lah, atau mungkin kayak mimpi orang yang paling sering ngomong ke gua tuh pengen jadi full time trader gitu. Itu yang gua perhatiin selama setahun ini. Banyak orang kayak, apa gue resign kerja aja ya biar gue bisa fokus ke trading, biar gue bisa fokus ke trading gitu. Mereka pikir dengan mereka fokus 100% ke trading mereka akan sukses di trading. Jujur gue ngomong ya, kalau lu mau sukses emang harus fokus, tapi nggak harus 100% lu keluar semua pekerjaan lu buat trading gitu, karena pertama trading perlu modal. Itu yang harus lu sadar, trading itu perlu modal, dan trading itu perlu kestabilan. Kalau nggak, ya tau lah betapa mempengaruhi emosi ke trading kalian. Kayak mayoritas orang tuh pengen jadi pengen jadi trader kan biar punya freedom, biar punya freedom waktu, biar mereka bisa bebas dengan waktu mereka mau ngapain aja. Tapi kan pada faktanya trading itu nggak segampang itu. Buat sukses di trading itu nggak segampang itu. Kalian tahu lah, kalian di sini yang udah hampir setahun sama gua ngerasain lah perjalanan naik turunnya, pasti kalian semua ngerasain kan. Jadi kayak buat lo orang pasti paham apa yang gua omongin. Buat trader-trader baru, percayalah, trading itu nggak semudah itu. Nggak semudah yang dijual di sosial media. Mindset orang yang kepikiran kayak pengen buru-buru resign dan fokus trading, karena misalkan mereka sebulan pertama berhasil profitable, atau 2 bulan pertama berhasil profitable, tapi mereka nggak punya sistem membuat repeat gitu. Dan akhir-akhirnya juga mereka akan stres sendiri kalau mereka benar resign. Karena mereka nggak punya income lagi. Faktanya, gue punya banyak banget temen yang sukses, walaupun mereka part time, walaupun mereka tetap kerja. Kebanyakan orang tuh nggak mikir, misalkan mereka resign, mereka yang tadinya punya income let's say 20 juta per bulan, jadi nggak ada gitu. Gaji mereka yang tadi 20 juta per bulan sekarang udah nggak ada. Dengan itu kan pasti secara nggak langsung nambah pressure ke diri kita. Lu berarti harus trading at least harus perform lebih dari 20 juta per bulan, atau minimal 20 juta per bulan, kalau nggak hidup lo akan nggak stabil dong. Dari yang sebelum lu punya sekarang jadi nggak punya. Nah, pressure buat perform itu akan jadi masalah buat trading. Itu akan sangat bermasalah karena kamu akan dipaksa kayak, oke, kalau hari ini gua nggak trade gua makan apa gitu. Terus banyak juga ceritanya udah kasih tau kayak gini nggak mau denger, buru-buru, oke gua resign aja bodo amat, gua all in. Terus akhirnya nyesel, ujung-ujungnya balik kerja dengan jabatan lebih rendah, terus ujung-ujungnya ninggalin trading karena bilangnya trading scam, atau bilangnya trading terlalu susah, itu trading bukan buat dia. Ya, itu semua itu disebabkan karena approach-nya yang salah gitu. Mereka mulai caranya salah, mereka mulai ekspektasinya dan mindsetnya udah salah. Itu kenapa juga tiap kali orang masuk ke Forexio, mau itu private mentorship atau mau itu private community, selalu gue bilang kayak, ekspektasi lo apa? Lo mau belajar apa di sini? Kalau ekspektasinya masuk sini langsung cuan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gue bilang nggak bisa, gue bukan dukun, gue nggak bisa bantu lo. Tapi kalau misalkan ekspektasinya masuk buat belajar, ya gue bisa guide lo, gue bisa arahin lo. Oh, belajarnya ini yang harus dipelajari. Tuh. Nah, di webinar kayak ini yang kayak tadi gue bilang, kita bakal bahas kayak, kalau lu mau resign apa aja sih yang harus lu siapin? Kapan sih waktu yang pas? Terus kayak financial stability semacam apa yang harus kalian punya dulu baru kalian resign. Apalagi terutama buat yang udah punya keluarga, udah punya istri gitu kan, atau udah punya suami. Nah, itu harus dipikirin baik-baik. Karena kasihan mereka gitu.
Selanjutnya kita bahas mitos sama realita digital trader kan. Kalau lo perhatiin yang dijual di sosial media emang bagus-bagusnya gitu. Mobil bagus, sama keluarga happy jalan-jalan terus. Mobil gonta-ganti tiap minggu, profit puluhan ribu per sekali trade. Itu yang dijual di sosial media kan. Nggak cuma di Indo lah, di luar negeri juga gitu. Sama aja. Tapi kenyataannya kan nggak semuanya semudah itu dan nggak semuanya seindah itu gitu. Kebanyakan itu cuma marketing gimmick mereka biar mereka dapat dua orang join terus dapat duit lagi gitu. Yang harus kalian tahu dulu kalau mau masuk jadi full time trader kayak atau mau masuk ke dunia trading ya trading itu susah dan akan selalu susah karena rewardnya terlalu bagus buat dia jadi gampang gitu. Ya lah, orang tahu lah reward yang mau masuk apa kayak emang ada kok real trader yang dapat puluhan ribu sekali trade ada itu rewardnya gitu. Tapi prosesnya mereka belajar kan yang kita nggak lihat dan mereka kan nggak perlu jualan kelas lagi. Yang biasa jualan kelas yang layering layering ini itu jual IB broker ya kalian tahu lah ujung-ujungnya lu suruh mereka trade sama kalian aja betul-betul lebih pintar mereka gitu gayanya doang. Oke, jadi kalau orang kan banyak mikir jadi full time trader itu bebas trading itu fleksibel bisa kapan aja terus income-nya bisa gantiin gaji kantor atau bisa lebih tapi kan faktanya di saat lu baru mulai bakal lebih banyak minusnya apa plusnya pasti minusnya kan karena kan itu proses belajar gitu proses mengetahui proses biar lu tahu gitu di market harus ngapain. Nyatanya ya, lu sebagai trader itu harus lu itu harus lebih disiplin dibanding lu kerja kantoran. Kayak contoh gini, misalkan lu kerja kantoran, lu tinggal datang aja. Mau hari itu misalkan lu perform cuma 60% itu tetap digaji. Paling kena omel, ya kan? Mau hari itu lu performnya cuma 70% tetap digaji. Ya paling ditanya kayak lu kenapa hari ini, kenapa lemes gitu-gitu. Nah, tapi di trading beda. Kalau di trading lu datangnya lagi lemes 50%, kemungkinan besar lu akan kehilangan uang. Apalagi kalau lu paksa trade. Trading itu pekerjaan yang dimana lu datang, lu show up, lu bisa hilang duit, bukan dapat duit. Di saat semua kerjaan lainnya, ya kalau lu kerjaan dapat duit. Itu aja udah sangat berbeda sama mindset kita yang kita diajarin selama ini kayak di sekolah. Ya udah lulus, kerja, habis kerja, cari duit, bangun keluarga, udah gitu-gitu aja hidupnya. Nah, sedangkan trading kan sangat beda gitu. Trading kayak, gue udah kerja, gue udah usaha, kenapa gue mesti los? Karena banyak faktor yang mempengaruhi kan. Nah, otomatis itu juga bikin lebih banyak tekanan. Itu faktanya. Jadi trader itu jadi lebih banyak tekanan. Apalagi full time trader. Trading aja udah banyak tekanan. Karena itu berhubungan sama duit. Segala yang berhubungan sama duit pasti bikin orang emosional. Nah, apalagi lu full time trader di saat akhir bulan gue harus bayar cicilan anak gue sekolah nih. Harus gimana? Sedangkan trade gue lagi loss nih. Gue lagi loss $3.000. Tapi anak gue harus sekolah. Harus bayar semesteran. Terus apakah kalian pikir dengan kalian punya tuntutan seperti itu kalian akan lebih bisa trading dengan baik dan benar? Secara otomatis tidak dong. Karena ketenangan aja udah nggak punya. Sedangkan training harus tenang, training harus disiplin, training harus rapih gitu. Terus banyak juga orang berpikir kan, oh dari trading gue pasti bisa dapat $5.000. Oke, bulan ini udah dapat $5.000 ya. Bulan depan lu belum tentu dapat lagi loh. Bulan depan bisa jadi minus $500. Atau lu bisa plusnya cuma 1.500. Kan trading itu fluktuatif, trading kan naik turun. Enggak yang garis lurus naik doang. Enggak yang kayak gaji lu pokoknya per bulan 20, 20, 20, tahun depan naik jadi 25, 25, 25. Kan nggak kayak gitu konsepnya. Faktanya full time trader, kalau trading itu sumber income utama buat kita, tekanannya jauh lebih berat. Income kalian yang berhenti karena kalian berhenti kerja, itu tuh harus kalian penuhi dari trading. Dan itu bikin kalian keharusan untuk perform. Selain itu, kalau lu jadi full time trader, lu nggak akan punya backup cash flow lagi, ya kan? Lu nggak punya backup cash flow, terus biaya hidup juga otomatis berkurang. Bukan biaya hidup, maksudnya tabungan otomatis berkurang karena kepake buat biaya hidup. Jadi lu bayangin gini, kalau misalkan lu full time trader, lu loss hari itu, tapi tetap harus makan hari itu. Anak lu tetap harus makan hari itu, istri lu tetap harus makan hari itu. Terus kayak misalkan lu punya tabungan sebulan 2 bulan doang.
ya abisnya kan lebih cepat. Lo orang nggak nambahin income-nya, maksudnya nggak nambahin tabungannya, tapi kepake terus. Terus reality jadi full time trader itu kemungkinan buat emotional trading sangat tinggi. Itu akan sangat tinggi karena misalkan kalian loss sekali, kalian loss dua kali. Nextnya kalian mikirin nih, kalau gua trade ini gua loss, gua nggak bisa makan nih minggu depan, gimana dong? Ya kan? Nah, itu tuh akan bikin kalian jauh lebih emosional atau misalkan nanti misalkan kalian udah win nggak puas atau kalian loss kalian revenge trade. Nah, itu sangat mungkin terjadi dengan posisi kalian kalau kalian maksa jadi full time trader di saat yang belum tepat. Jadi langkah yang harus dilakuin apa sih? Yang pertama harus dilakuin itu evaluasi diri. Kalau emang lu udah tahu semua resiko yang barusan gue sebutin, tapi lu tetap mau jadi full time trader, ya lu harus evaluasi dulu, lu harus lihat dulu, gue udah ready apa belum sih sebenarnya, gitu loh. Yang menurut aku pribadi perlu disiapin tuh pertama ada darurat dulu. Jadi pastiin hidupmu atau hidup keluargamu tidak akan terganggu kalau lu 2 tahun masih nggak profitable. Ini gue ngomong di case orang bener belajar ya, bukan asal trading ya. Gue perlu 1 sampai 2 tahun gitu gue liatnya. Kalau orang yang cuma trading buat judi atau trading buat ngikut-ngikut signal gitu, most of the time nggak akan profitable, nggak akan pernah profitable sampai mereka berubah gitu. Nah, yang kedua yang harus dipersiapin itu proven system. Maksudnya apa? Ya lu punya sistem yang jelas selama setahun, lu jalanin selama setahun, profitable, setiap bulannya profitable. Mau loss gak apa-apa, ada loss gak apa-apa, tapi profitable. Ditarik 12 bulan profitable, baru bisa lu jadi full time trader. Yang ketiga yang mesti lebih dewasa itu kalau lu belajar terus, lu approach yang benar ke market, otomatis dengan seiring waktu, dengan nambahnya experience, akan jauh lebih dewasa. Sebagai sistem yang clear, kurang lebih sama sama yang kedua. Itu punya work structure yang jelas. Work structure yang jelas itu maksudnya kayak trading itu bebas, lu punya kebebasan waktu. Tapi kalau lu nggak punya disiplin sendiri, ya ujung-ujungnya nanti lu terlalu kebablasan gitu. Ibaratnya gini, misalkan lu orang yang suka main game, kayak gua suka main game, misalkan. Terus kayak tadinya gue harus berhenti main game karena gue harus kerja. Habis itu gue mau bisa jadi full time trader nih. Tapi gue masih belum bisa lepas dari game gue. Gue nggak bisa. Gue nggak tahu kapan waktunya kayak. Oh, gue harus ngerem nih. Gue harus cukup dulu main. Gue harus kerja dulu. Baru nanti gue main lagi. Kalau lu nggak punya kontrol diri kayak gitu, lu nggak punya struktur pekerjaan day by day yang kayak yang jelas kayak jam segini, gue nggak main. Gue kerja. Gitu. Nah, otomatis trading lu yang tadinya misalkan udah profitable setahun pun bisa jadi gagal lagi. Gitu. Makanya kayak disiplin itu harus jadi lifestyle gitu. Itu harus jalan terus sama jadi trader kan. Nah, yang harus lo orang tahu, part time trading itu bukan halangan. Part time trading itu nggak bakal pernah jadi masalah buat lo jadi nggak profitable gitu. Jadi maksudnya kayak lo nggak mungkin nggak profitable karena lo ternyata part time doang nih makanya gue nggak profitable. Nggak. Itu lo mau jadi full time lo mati lo bunuh diri yang ada gitu. Karena trader itu bukan soal full time atau part time, tapi trading itu soal lu punya sistem yang jelas apa enggak, lu punya kedewasaan psikologi apa enggak. Kalau lu punya sistem yang jelas, yang udah proven works dan punya psikologi yang kuat, money managementnya bagus, mau lu full time, mau lu part time, dulunya akan ngasih lu duit. Bahkan ibaratnya part time lu yang trading ini bisa ngasihin lebih baik daripada full time lu bekerja di perusahaan gitu, atau full time lu bikin bisnis gitu. Itu bisa banget kok. Dan menurut gua pribadi itu penting buat dilakuin. Punya income pasti itu penting buat jaga psikologi. Apalagi sebagai laki-laki tanggung jawab lu orang berat. Gitu. Selain itu, kenapa part-time bukan halangan? Karena trading itu lu nggak harus ngelatih jak 24 jam atau 8 jam non-stop gitu. Enggak. Lu bisa bikin plan, bikin limit order. Itu bisa dilakuin gitu loh. Dan itu jadi kalau orang bilang gua nggak sukses karena gua nggak full time ya bohong. Karena lu malas aja lu nggak belajar. Atau lu batu lu nggak mau belajar, lu berasa lu pinter, lu berasa gua bisa nih kayak gini. Terus akhirnya lu gagal sendiri kan. Nah,
Sekarang kan pertanyaan, oke, kalau gitu gue nggak riset jadi full time trader dulu deh, gue kerja sambil trading. Gimana cara bagi waktunya, ya kan? Buat orang-orang yang kerja 9 to 5, menurut gue pribadi waktunya itu bisa dibagi kayak, contohnya, sebelum tidur lo baca-baca makro, biar lo nggak ketinggalan apa sih yang kejadian. Pas bangun lo bikin analisa pagi-pagi. Oke, plan gue pagi ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi gue nggak punya waktu buat ngeliatin nih, nggak apa-apa. Gue pasang alert, pasang notifikasi. Begitu harga nyampe ke price point yang lu mau, lu bisa lihat baru gitu. Dengan gitu kerjaan lu tetap lancar, nggak keganggu, tradingmu tetap lancar juga karena lu nggak ngeliatin chart terus-terusan, lu nggak akan overtrade. Tapi lu tahu, oh kalau misalkan udah nyampe sini berarti plan gua either udah tereksekusi atau gua harus liatin dulu. Ya udah, lu bisa lihat dalam waktu yang tidak usah terlalu panjang. Terus yang bisa dilakuin apalagi bikin setup pagi-pagi sesuaiin sama trading plan. Kalau misalkan di trading plan lu orang yang suka pakai pending order ya tinggal pakai pending order. Terus lu tinggal eksekusi. Sesimpel itu aja. Lu nggak butuh lu nggak butuh jadi eh, full time detik ini juga. Lu bisa bagi waktu seperti ini dan lu bisa profitable. Terus misalnya lu ngomong kayak nggak bisa gue sibuk banget pekerjaan, bohong. Kenapa gue bilang bohong? Lu pasti masih punya waktu buat buka TikTok. Lu pasti masih punya waktu buat nonton YouTube. Lu pasti masih punya waktu buat buka IG. Ya, selama lu masih punya waktu buat melakukan hal itu semua, berarti lu nggak terlalu sibuk kok. Kebanyakan orang tuh alasannya kayak nggak bisa gue sibuk kerjaan gue A B C D E ya sambil ngerjain sambil nonton sambil kerjain sambil buka scroll TikTok. Ya pertama itu lu bukan sibuk tapi lu mau buang waktu gitu. Nah, yang bisa dilakuin lagi buat trader yang sambil kerja, ya mungkin kalau lu emang suka scalping ya lu scalping. Tapi scalpingnya cuma di setelah New York Session karena kan lu di rumah. Itu bisa dilakuin. Kalau aku pribadi akan menyarankan buat orang yang mau trading sambil kerja itu untuk jadi full time trader. Karena kan lu sibuk nih seharian buat jadi full time trader, sorry, intraday trader, my bad. Kenapa gue jujur menyarankan jadi intraday trader? Pertama, chart hour-nya nggak banyak. Lu nggak harus nungguin entry lu. Dan lu bisa tetap ngelakuin semua kesibukan yang lu punya. Kalau misalkan lu lebih nyaman pakai limit, dengan lu pakai limit, lu bahkan nggak usah lihat apa-apa lagi. Malam-malam lu buka, lu bikin jurnal, lu lihat hasilnya. Udah, lu belajar dari yang kurang kayak oh analisa gua kurang sharp di sininya nih, oh gua masih salah di sininya nih, tinggal dicatat yang bagus dicatat juga, di repeat yang bagus, yang jelek di improve gitu. Jadi kalau lu bilang cara bagi waktu kayak gimana ya kayak gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh gua lagi sibuk banget nih tapi cuma 2 minggu 3 minggu doang, oke udah tinggal di 2 sampai 3 minggu itu nggak usah trading tuh, tinggal fokus aja. Oh kalau weekend gua bikin bikin recap deh biar gua nggak ketinggalan ketinggalan banget soal market. Nanti setelah kesibukannya reda, oh ya udah baru mulai trading lagi. Itu kan bisa gitu. Nggak ada yang maksa lo trading tiap hari. Gitu. Nah, kalau gua pribadi menyarankan tetap jadi trader tapi tetap kerja juga. Gue nyebutnya hybrid approach. Jadi yang paling aman menurutku jalan jalan keduanya. Kenapa? Kerja yang tadinya income utama itu tetap punya. Ditambah lagi pakai income dari trading di satu udah profitable. Gitu. Ini dilakuin biar lo nggak kena pressure, buat avoid pressure yang ada. Karena lu tahu, oh kalau gua trading pakai duit lebih dari income utama gua, yang gua siap hilang, kalau in case ini nol pun, gua masih hidup. Jadi pressure-nya itu hilang. Pressure soal besok makan apa hilang. Gitu. Dan juga, kenapa gua saranin approach ini? Karena income dari trading, kalau lu udah punya sistem yang profitable, itu bisa lebih besar daripada income utama. Jadi ibaratnya lu jadi punya two source of income instead of one. Dan itu akan sangat ngebantu lu ngejalanin hidup-hidup lu lah. Selain itu, gue saranin approach ini juga karena profitnya itu bisa lu ibaratnya bisa lu bikin snowball effect, bisa lu gulung, bisa lu kompon. Dan kalau lu bisa kompon itu secara konsisten setahun, 2 tahun, 3 tahun, hasilnya tuh bakal bagus banget, bagus banget.
Nggak mungkin enggak. Gitu. Nah, kalau misalkan lu udah bisa nih bagi waktunya. Oke, gue bisa kerja, bisa di trading. Udah stabil semuanya. Udah jelas angka per bulannya lu bisa rata-rata berapa gitu. Setahun lu bisa rata-rata berapa penghasilan. Habis itu lu mau jadi full time, baru lebih make sense daripada lu baru mulai lu jadi full time. Atau lu baru mulai, baru mau lulus sekolah, baru mau lulus kuliah karena malas kerja, mau jadi full time trader gitu. Ya jangan. Tapi kalau lu udah punya angka tersebut, lu udah punya datanya, lu udah punya sistemnya, baru lu mau jadi trader full time, ya silahkan. Kita di Forexia juga trader full time banyak. Nah, kapan kita tahu udah boleh full time? Kalau menurut gua, kita tahu kapan boleh full time itu di saat income dari trading itu udah konsisten bisa cover biaya hidup. Yang data tadi 12 bulan itu, lu bisa rata-ratain tiap bulan lebih besar daripada biaya hidup. Itu baru boleh jadi full time trader. Yang kedua, punya sistem yang jelas sama bisa diulang. Karena kalau lu nggak punya sistem yang jelas atau lu cuma dapat karena good streak doang, setelah good streak itu berakhir, kan tapi biaya hidup lu nggak berakhir. Lu tetap harus makan. Makanya harus punya sistem yang jelas sama bisa diulang. Terus menurutku sebelum jadi full time trader ya bikin safety net dulu. Jadi in case si satu jadi full time dulu perlu masa transisi, lu punya keamanan 1 sampai 2 tahun gitu. Sama paham ekspektasi naik turunnya trader. Kenapa harus paham ekspektasi naik turunnya trader? Ya karena trading kayak kalian tahu nggak linear, gitu. Naiknya nggak lurus, nggak garis lurus. Tapi naiknya tuh kayak wave gitu, naik turun, naik turun, naik turun. Kadang lu per hari dapat 1.000, kadang minus 200, nanti plus lagi 1.000, plus 500, kan naik turun kayak gitu. Kan. Itu kan tergantung market gitu. Nah, yang mau gue sampein apa ya? Yang mau gue sampein itu intinya kayak lu nggak usah buru-buru full time. Trading part time bisa profitable. Kalau lu ngerasa capek, ya pasti capek. Kalau lu di saat baru mau mulai belajar trading, pasti capek. Nggak mungkin nggak capek. Tapi kalau lu emang ngelihat in the long run itu beneficial buat lu, ya kenapa lu nggak lakuin? Work a little harder lah. Maksudnya kayak, oke, gue tahu kerja 9 to 5, pulang capek, jenuh, pengen istirahat, pengen nyantai, nonton Netflix, nonton YouTube. Tapi ya namanya lu mau jadi orang sukses, lu pengen keluar dari lingkaran kemiskinan, ya mau nggak mau harus kerja lebih keras. Kalau enggak, ya lo kan sama ke orang lainnya. Gitu. Sama menurutku fokus aja sih ke long term, jangan short term gitu. Jangan kayak pengen buru-buru full time biar gue bebas, gue bisa jalan-jalan. Karena lu ngeliat gue jalan-jalan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu gitu. Ya jangan gitu. Jalan setiap orang beda. Jangan bandingin hidup gue sama hidup lu. Belum tentu hidup gue lebih enak daripada hidup lu. Belum tentu hidup lu lebih enak daripada gue. Jalanin hidup lu sebaik mungkin aja. Gitu. Nah, yang terakhir, konklusinya apa sih? Nggak harus full time buat sukses. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan fokus ke resign secepatnya. Tapi bangun sistemnya dulu. Pastiin sistemnya works. Baru pikirin mau full time. Habis itu, yang ketiga, enjoy prosesnya. Nggak usah buru-buru. Kita di sini bareng-bareng. Forex itu baru setahun. Kalau lu orang di sini masih buru-buru, berarti orang kurang sabar gitu. Orang mau yang instan. Enggak ada juga bisnis sukses setahun tuh nggak ada gitu. Jadi instead of kayak gue pengen cepet-cepet profitable karena si A udah profitable, jangan gitu. Fokus aja ke proses itu sendiri. Ada bingung tanya gue, boleh tanya yang lain. Yang penting fokusnya di prosesnya. Fondasinya punya, udah strong fondasinya. Habis itu lu ke depannya in 5 sampai 10 years, habis itu lu mau ngapain ini bisa gitu. Nggak masalah gitu. Tapi buat sekarang, enjoy dulu prosesnya. Nonton webinarnya, ikut live, tanya kalau bingung, baca sama macro outlook, baca daily outlook, cari tahu kenapa gua nyari kayak gini ya, kenapa gua nggak bisa nyari kayak gini, kenapa gua ini loss, kenapa yang ini malah win. Nah, itu cari tahu. Jadi goalsnya kita tuh buat build sustainable freedom gitu, bukan short term doang, bukan bukan short term kayak gua freedom 2 3 bulan, langsung gua harus kerja lagi kan duit gua habis gitu, ya nggak kayak gitu yang lo mau kan, itu lo ditawain orang gitu. Tapi kan yang lu mau kayak, oke, once lu decide, oke, gua resign, gua udah ready, ya lu udah siap gitu, lu nggak perlu kerja lagi seumur hidup. Karena lu udah punya sistem yang jelas. Nah, kurang lebih itu sih.
yang mau aku bahas hari ini. eh Buat webinar ini, ada yang mau tanya? Bentar, aku kasih bisa mute tuh. Ada yang mau tanya, guys? Konten, sorry Hans. Kok masih di Tiara ada record ada. Udah sih, webinarnya itu doang, guys. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak mau tanya, aku matiin dulu recordnya. Nanti recordingnya aku share. Tenang aja. Aman? Ya udah. Thank you all.